Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel FAF Bisen. Di sini kita akan mengerjakan sebuah soal, yaitu soal berbentuk tabel. Kita harus mengerjakannya dengan menggunakan rumus if. Nanti kita akan bahas tentang rumus if. Di sini ada tabel yang harus kalian isi dengan rumus. Yang pertama, tabel kelas atau barisan kelas, predikat, dan keterangan. Keterangan di sini kalian harus pahami dulu. If itu adalah rumus logika. Logikanya nanti kalian harus baca sebelum menggunakan rumus if tersebut. Misal di sini kita akan mengerjakan keterangan. Ini yang paling mudah dulu. Karena di sini ada if 2 kriteria, if 3 kriteria, dan if 4 kriteria. Lihat, if 2 kriteria, contoh. Logikanya, lihat, baca dulu. Jika nilai rapot lebih dari atau sama dengan 80, maka naik. Lalu, jika nilai rapot kurang dari 80, maka tidak naik. Nah, itu logikanya. Nah, logika tersebut kita tuangkan ke dalam sebuah rumus, yaitu rumus if, sama dengan jika buka kurung mana nilai rapot, klik nilai rapot lebih dari atau sama dengan berapa? 80, maka itu koma atau titik koma, tergantung di PC kalian. Baca saja di sini. Kalau di sini pakai titik koma berarti titik koma. Kalau di sini pakai koma berarti titik koma, berarti koma. Nah, maka yang muncul adalah apa? Naik. Nah, yang muncul adalah naik. Sebelum kita lanjutkan, kalian harus pahami jika di sini berbentuk angka, maka di sini tidak usah pakai tanda kutip, tanda petik 2. Tapi kalau di sini pakai huruf, maka wajib hukumnya kalau kita masukkan tanda kutip. Nah, tanda kutip naik. Oke, dari di awal dan di akhirnya. Nah, itu penjelasan rumus if dulu. Nah, misal jika nilai rapot D8 itu nilai rapot lebih dari atau sama dengan 80, maka yang muncul adalah tulisan naik. Nah, kemudian if yang kedua, jika nilai rapot kurang dari atau sama dengan kurang dari 80, maka tadi yang muncul apa? Tidak naik, tanda kutip, di akhirnya tutup kurung. Nah, ini sudah beres. Nah, kita coba enter. Nah, setelah itu yes. Nah, ini naik karena nilai rapotnya 87. Kita coba ganti misalkan jadi 79. Nah, tidak naik karena nilainya kurang dari 80. Nah, ada cara yang lebih mudah ketika kalian menggunakan rumus if. Jika kalian menemukan if 2 kriteria, kalian cukup mengetikkan 1 kali rumus if. Begitupun kalau 3 kriteria berarti 2 kali. Kalau 4 kriteria berarti 3 kali. Dikurangi 1 maksudnya. Nah, kita coba misal. Sama dengan if jika nilai rapot lebih dari atau sama dengan 80, maka naik, tanda kutip, koma. Selain dari itu, kita bacanya selain dari itu, maka tidak naik, tanda kutip, tutup kurung. Nah, bisa menggunakan yang tadi, tulis lagi if-nya, bisa juga langsung seperti ini. Nah, naik, maka
Selain dari itu tidak naik. Ini sama. Nah, bisa diseret terakhir. 79. Oke, sekarang kalian coba kita kerjakan rumus if yang 3 kriteria. Sama. Yang ini jika kolom kode. Nah, berarti kolom kode itu adanya di sini kode kelas. Jika kode di kolom kode PA, nah di sini PA, PS1 dan PS2. Jika kolom kode PA, maka yang muncul adalah IPA. Jika kolom kode PS1, maka yang muncul PS1. Jika kolom kode PS2, maka yang muncul adalah IPS 2. Kita masuk atau kerjakan di kolom kelas yang ini. Jika kolom kodenya diklik, B8 sama dengan apa? PA. Nah, ingat, kalau tadi saya sudah bilang, kalau ada huruf pasti harus wajib pakai apa? Pakai tanda kutip. Nah, sama dengan PA, maka yang muncul apa? Di sini yang muncul adalah IPA, tanda kutip. Koma lagi. Nah, karena di sini 3 kriteria, maka kita harus mengerjakan 2 kali if. Nah, sekarang if yang kedua. Jika kolom kode sama dengan apa? PS1, tanda kutip PS1, maka yang muncul adalah apa? IPS 1, tanda kutip, koma. Nah, sekarang ini yang terakhir, karena yang terakhir menggunakan yang tadi sama seperti yang kolom keterangan. Jadi gunakannya apa? Selain dari itu, maka langsung saja selain dari itu maka IPS 2, tanda kutip, tutup kurung. Nah, gitu. Lihat, kalau 3 kriteria, maka di sini cukup kita mengetikkan if 2 kali. Nah, kalau 2 kriteria, maka cukup 1 kali. Tapi kalau 4 kriteria, cukup 3 kali. Kita coba enter, kita yes. Nah, IPA, karena di sini PA. Tuh, ini berhasil rumusnya. Sekarang yang terakhir, untuk mengisi if 4 kriteria, untuk mengisi predikat. Nah, lihat di sini. Jika nilai rapot lebih dari atau sama dengan 90, maka A. Jika nilai rapot lebih dari atau sama dengan 80, maka B. Jika nilai rapot lebih dari atau sama dengan 70, maka C. Selain dari itu, maka D. Nah, gitu cara bacanya ya. Kita coba langsung if jika nilai rapot, klik nilai rapotnya tadi lebih dari atau sama dengan 90, maka yang muncul adalah A. Gitu. Yang muncul adalah A, tanda kutip, koma. Sekarang if yang kedua. Jika nilai rapot lebih dari atau sama dengan berapa di sini? Nah, ini 80, maka yang muncul adalah B. Nah, koma. Sekarang yang terakhir. If yang terakhir karena di sini 4 kriteria. If jika nilai rapot lebih dari atau sama dengan berapa? Nah, ini 70, maka yang muncul adalah C, tanda kutip, koma. Nah, selain dari itu, maka langsung D, tanda kutip, tutup kurung. Nah, lihat dulu bacanya. Jika D8 lebih dari atau sama dengan 90, maka yang muncul A. Jika nilai rapot atau D8 lebih dari atau sama dengan 80, maka B. Sekarang jika
nilai rapot lebih dari atau sama dengan 70, maka C. Selain dari itu, maka D. Nah, gitu cara bacanya ya. Kita coba enter. Yes. C, karena ini 79. Kita coba. Ada yang salah ya? Jika nilai rapot, ya benar C, 79. Kita coba yang ini ganti misalkan jadi 50. Ah, D. Karena ini lebih kurang dari 70. Nah, kita coba select ke bawah. Oh. Nah, itu cara menggunakan atau mengerjakan rumus if. Ada if yang 2 kriteria, ada if yang 3 kriteria, ada juga if yang 4 kriteria. Yang paling mudah yaitu if yang 2 kriteria. Tapi kalian harus pahami dulu cara bacanya. Makanya di sini ada keterangan. Nah, jika nilai rapot lebih dari atau sama dengan 80, maka naik. Selain dari itu, maka tidak naik. Nah, di sini ada bacaan. Itu if 2 kriteria. Kalau yang ini if 3 kriteria. Nah, kalau yang ini if 4 kriteria. Baik, mudah-mudahan kalian paham dan bisa mengerjakan rumus-rumus if. Dan jika ada yang kurang paham bisa tulis di kolom komentar, nanti saya jawab satu-satu. Baik, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.